Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang buku besar. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar cara menjurnal transaksi. Ya, di sini adalah jurnal yang kemarin kita buat ya. Terus hari ini adalah kita memindahkan jurnal transaksi tersebut ke dalam buku besar. Ya, teman-teman. Jadi proses selanjutnya itu yang pertama kan kita identifikasi transaksi, terus dirubah ke dalam bentuk jurnal, terus yang selanjutnya kita posting jurnal tersebut ke buku besar gitu. Jadi sebenarnya buku besar itu adalah metode mengelompokkan akun-akun yang sama ya di dalam sebuah tabel. Jadi dipisah-pisah tuh. Kalau misalnya jurnal ini kan semuanya disatukan ya, disatukan dalam satu tabel, cuma dia dipasangkan saja akunnya, misalnya yang tanggal 1 kas peralatan pada modal gitu ya. Nah, sedangkan di buku besar ini kita pindahin nih akun-akun yang sama ke dalam satu tabel. Misalnya kas ya. Buku besar kas itu nanti isinya transaksi kas semua gitu ya. Oke, di sini kita lihat contohnya. Ini buku besar kas. Di kolom tanggal ada tulis tanggalnya sesuai jurnal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Jadi intinya buku besar ini cuman mindahin aja gitu ya teman-teman ya, mengelompokkan. Nah, dilihat di sini tanggal 1 itu ada modal awal keterangannya. Jadi kan dia memasukkan uang untuk modal awalnya 8 juta rupiah, maka dia di debit 8 juta. Nah, debit kredit ini gimana sih cara mengisinya? Jadi teman-teman harus ingat di pertemuan pertama itu ada yang namanya kelompok akun ya, ada yang saldo normalnya itu di debit. Saldo normal tuh apabila dia bertambah berarti di debit, apabila dia berkurang maka di kredit. Nah, kalau kas ini kan saldo normalnya di debit ya, jadi ketika dia bertambah kita isinya di kolom yang debit, kalau dia berkurang kita isinya di kolom yang kredit. Terus saldo, nah saldo ini berarti hasil dari debit dikurang kredit gitu ya. Jadi ini kan saldo awalnya ini 8 juta. Terus tanggal 3 dia membeli perlengkapan 600.000. Saldonya berkurang 600.000 jadi 7.400.000 ya. Selanjutnya ada pendapatan, saldo bertambah, bayar sewa, biaya iklan, biaya gaji itu kan mengurangi saldo ya. Jadi dia di kredit. Nah, saldonya juga di sini kelihatan berkurang. Pendapatan diterima di muka itu menambahkan saldo dan biaya listrik mengurangi saldo. Nah, jadi di sini ketahuan saldo akhir dari kas itu sebesar 7 juta gitu ya. Jadi gunanya buku besar ini juga yang pertama untuk bisa mengelompokkan akun-akun yang sejenis, terus dia juga kita jadi bisa tahu saldo akhirnya tuh jadi berapa sih kayak gitu. Nah, oke, kita buat buku besarnya tuh sebanyak apa? Sebanyak jenis akunnya ya teman-teman ya. Oke, jadi kan di sini ada kas, ada peralatan, ada modal. Nah, jadi kita bikin satu-satu nih. Kas, pendapatan jasa, peralatan gitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, seperti ini. Nah, teman-teman harus ingat pendapatan kemarin itu saldo normalnya kan di kredit ya. Jadi ketika dia bertambah, ini kan pada tanggal 4 menerima pendapatan, itu dia di kredit itu saldonya 1.200.000 gitu ya. Jadi tergantung dia jenis akun mana gitu dan saldo normalnya di mana gitu. Kita ingat di prinsip pertemuan pertama kita ya. Kalau teman-teman lupa, saya ingetin lagi di sini. Kelompok akun dan debit ya. Debit itu apa aja sih? Ini, kredit itu apa aja sih? Ini gitu. Maksudnya kalau misalnya kelompok aset itu bertambah berarti dia di debit, kalau berkurang dia di kredit. Nah, sebaliknya kalau kelompok hutang, pendapatan gitu, penjualan, dia di kredit. Ketika bertambah dia di kredit, ketika berkurang dia di debit gitu ya teman-teman. Jadi sebaliknya. Oke, kita lihat lagi di sini. Ini ada buku besar pendapatan jasa, peralatan, perlengkapan, sewa dibayar muka, sampai yang terakhir ini modal ya. Nah, dari buku besar ini teman-teman kita kan jadi tahu ya saldo-saldo akhirnya tuh berapa.
Sebenarnya gunanya apa sih? Karena nanti dari buku besar ini kita akan membuat namanya, nah ini neraca saldo ya. Jadi sebenarnya neraca saldo ini selekas saldonya 7 juta. Ini tuh kita dapat dari sini teman-teman. Nah, dari si saldo akhir ini. Nah, dari sini ya. Dari sini dikumpulkan menjadi satu, yaitu menjadi neraca saldo. Kita lanjut aja ya langsung ya. Jadi teman-teman, oke, saya kilas balik. Yang pertama itu kita menjurnal yang ini. Terus kedua kita membuat buku besar, kita posting di buku besar. Nah, yang ketiga ini kita lanjut ke neraca saldo. Jadi neraca saldo ini kolomnya 2 aja, akun sama saldo. Akunnya sebutin kas, saldonya untuk mengisi saldo ini kita lihat dari sini, dari buku besar kita 7 juta misalnya. Piutang berapa nih? Piutang saldonya 900.000 ya. Nah, ini ya. Gitu ya teman-teman ya. Kas, piutang, sewa dibayar di muka, peralatan, perlengkapan, pendapatan jasa, biaya iklan, biaya gaji, listrik, pendapatan terima di muka, hutang usaha, modal usaha. Nah, semuanya jadi seperti ini neraca saldo ya. Neraca saldo itu isinya ringkasan dari akun dan jumlah saldonya gitu teman-teman ya. Jadi dia belum bentuk neraca seperti ini. Nanti ada lagi yang namanya neraca ya. Setelah neraca saldo ini teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita membuat adjustment. Tapi saya belum ngebahas ya di video sekarang. Jadi saya cuma ngebahas posting jurnal ke buku besar sama neraca saldo dulu ya teman-teman, biar maksudnya biar teman-teman ngeh dulu nih. Oh, dari bikin jurnal itu yang selanjutnya kita bikin buku besar. Setelah selesai buku besar kita udah tahu jumlah saldo akhirnya, baru bisa dimasukin ke neraca saldo gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga teman-teman bisa memahami. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih kurang jelas gitu ya, silakan komen aja, atau kalau teman-teman yang ada di grup saya itu boleh aja langsung tanya. Oke teman-teman, sampai jumpa ya. Nanti saya bikin video selanjutnya tentang jurnal penyesuaian ya teman-teman ya. Terus alasannya kenapa sih harus ada jurnal penyesuaian, nanti di video selanjutnya. Oke, terima kasih.